Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tema tentang bimbingan, konsep dasar bimbingan dan konseling perkembangan. Sebelum kita masuk kepada sesi pembahasan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya, Muayyadul Fikri. Yang kedua ada Rahma. Yang ketiga ada Ruri. Yang keempat ada Amina. Dan yang kelima ada Adinda. Kemudian untuk mengefisiensikan waktu serta mengefektifkannya, mungkin langsung saja kita menuju kepada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri dari kelompok 2. Maka dari itu, untuk teman-teman pemateri, silakan membacakan materinya yang sudah dipelajari sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Snayanti dari kelas BKI 5F kelompok 2 bimbingan konseling pendidikan. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian bimbingan dan konseling dan juga karakteristik bimbingan dan konseling perkembangan. Yang pertama, menurut Robert Demirik, bimbingan merupakan proses bantuan yang difokuskan kepada perkembangan dan juga terkait dengan kebutuhan peserta didik. Lalu menurut ASCA atau American School Counselor Association, konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan juga pemberian kesempatan. Selanjutnya yaitu karakteristik BK. Menurut Judy L. Bowers dan juga Patricia A. Hart, karakteristik BK perkembangan sebagai pendekatan komprehensif yaitu 1. Ruang lingkupnya komprehensif, 2. Rencananya bersifat preventif, lalu yang ketiga arah layanannya perkembangan individu, lalu yang keempat terintegrasi dalam program pendidikan secara keseluruhan, lalu yang terakhir yaitu memiliki delivery system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Adinda Ratnadea selaku pemateri kedua ingin menyampaikan dan juga melanjutkan materi yang berkaitan dengan karakteristik bimbingan dan konseling menurut Judy L. Bowers dan Patricia A. Hart. Karakteristik bimbingan dan konseling yang keenam yaitu diimplementasikan oleh konselor profesional. Maksudnya yaitu program BK di sekolah ditangani oleh konselor yang telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan secara khusus dan juga secara profesional. Yang ketujuh yaitu pelaksanaannya bersifat kolaboratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, konselor menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan erat dengan pemberian bantuan atau layanan kepada peserta didik. Kolaborasi itu sendiri yaitu seperti dengan kepala sekolah, guru-guru, orang tua peserta didik, dan para ahli di bidang tertentu seperti dokter, psikolog, dan psikiater. Yang kedelapan yaitu ada monitoring kemajuan peserta didik. Monitoring merupakan proses analisis data peserta didik sebagai upaya untuk melihat kemajuannya dalam belajar. Konselor juga diharapkan membantu perencanaan pendidikan dan karir peserta didik, serta menghilangkan berbagai hal yang menghambat belajar peserta didik. Yang kesembilan yaitu layanan berdasarkan data. Konselor melayani peserta didik berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui data itulah, konselor dapat memahami karakteristik peserta didik atau kondisi pribadi peserta didik, sehingga
konselor dapat memberikan layanan atau bantuan secara tepat. Karakteristik yang terakhir, yang ke-10, yaitu selalu peningkatan mutu. Konselor senantiasa memperbaiki atau meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan proses evaluasi dan umpan balik yang berkaitan dengan kinerjanya serta proses dan hasil lainnya. Materi selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling perkembangan di sekolah. Bimbingan dan konseling perkembangan adalah upaya pemberian bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan anak dan merupakan bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Perkembangan adalah tujuan bimbingan. Oleh karena itu, para petugas di sekolah perlu memiliki suatu kerangka berpikir konseptual untuk memahami perkembangan siswa sebagai dasar perumusan isi dan tujuan bimbingan. Perkenalkan, nama saya Aminah Fitriyanti. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan melanjutkan pemaparan dari pemateri yang kedua, yang berjudul tujuan bimbingan dan konseling dilihat dari tugas-tugas perkembangan anak. Mengingat bimbingan merupakan bagian integral dari pendidikan, maka tujuan pelaksanaan bimbingan merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah menghasilkan manusia yang berkualitas yang dideskripsikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menjelaskan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif secara sehat jasmani dan rohani, berjiwa patriotik, cinta tanah air, mempunyai semangat kebangsaan, kesetiaan kawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, menghargai jasa pahlawan, dan berorientasi pada masa depan. Secara khusus, layanan bimbingan di sekolah ini bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir yang sesuai dengan tuntunan lingkungannya. Depdikbud 1994. Dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan membantu siswa agar memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap positif, membuat pilihan kegiatan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat menyelesaikan masalah, dan dapat membuat keputusan secara baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahmadita akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan fungsi dan peran guru sebagai pembimbing. Menurut Rahmanata Wijaya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan fungsinya sebagai guru dan pembimbing, yaitu yang pertama, sikap yang positif dan wajar terhadap siswa. Jadi, guru sebagai pembimbing itu harus memiliki sikap yang positif terhadap siswa. Kemudian, yang kedua yaitu perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga yaitu pemahaman siswa secara empatik. Jadi, guru sebagai pembimbing itu harus memahami siswa secara empatik. Kemudian yaitu penghargaan terhadap martabat siswa secara individu.
yang kelima yaitu penampilan diri secara asli atau genuine di depan siswa. Jadi guru itu harus menampilkan diri apa adanya gitu, tidak dibuat-buat, jadi menampilkan diri secara asli apa adanya di depan siswa. Kemudian yang keenam yaitu kekonkretan dalam menyatakan diri. Yang ketujuh yaitu penerimaan siswa secara apa adanya. Guru sebagai pembimbing harus menerima siswa secara apa adanya tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu perlakuan terhadap siswa secara terbuka. Dan yang kesembilan yaitu penyesuaian diri terhadap keadaan yang khusus. Jadi guru harus bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan yang khusus gitu. Kemudian selanjutnya yaitu struktur program bimbingan dan konseling perkembangan. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan atau guidance kurikulum. Layanan dasar adalah layanan bantuan kepada semua peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas perkembangan secara efektif dan sehat. Layanan ini biasanya dilaksanakan melalui kegiatan di dalam kelas atau klasikal. Bisa juga kelompok-kelompok kecil atau kerjasama antara konselor dan guru dalam pengembangan kompetensi tersebut yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Tujuan layanan dasar ini adalah untuk membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu layanan responsif atau responsive service. Layanan responsif adalah layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan dan menghadapi masalah yang memerlukan penanganan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuan kelompok layanan responsif ini adalah kepedulian terhadap pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu pada peserta didik. Kemudian sistem perencanaan individual. Perencanaan individual ini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai upaya merencanakan, memonitor, dan mengelola aktivitas yang berkaitan dengan kemajuan dan kesuksesan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan dari sistem perencanaan individual ini adalah membimbing siswa untuk merencanakan, memonitor, mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi. Kemudian selanjutnya yaitu pendukung sistem. Pendukung sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Layanan dukungan sistem sangat banyak dan bervariasi, antara lain dapat berupa kegiatan pengembangan profesional konselor, hubungan masyarakat dan staf, atau konsultasi dengan guru. Komponen pendukung sistem lebih diarahkan pada pemberian layanan manajemen yang tidak secara langsung bermanfaat bagi siswa layanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik kawan-kawan, demikian adalah presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 2. Kami sadar betul bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari kelompok kami. Maka dari itu, saya mewakili teman-teman menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.